Ini sekali banyak kehilangan rumah, banyak kehilangan pekerjaan, kehilangan sawah gitu ya. Jadi ada nggak program pemerintah untuk membantu para korban banjir ini? Tahap pertama yang dilakukan ketika terjadi bencana selalu adalah tanggap darurat dulu. Tanggap darurat itu prioritas utamanya adalah menyelamatkan jiwa, ya menolong orang-orang yang sakit. Kemudian yang terkena itu dibantu, mungkin diungsikan, ya. Setelah itu diberikan semua yang diperlukan bagi mereka. Sambil kita mencari lagi, ini problem yang utama kan yang agak sedikit berbeda saya lihat dengan misalnya tsunami 2004 ya. Atau saya juga pernah turun langsung pada saat waktu saya Kapolri, gempa bumi, tsunami, likuasi di Palu juga di Lombok ya. Itu rata-rata di case ini kan terjadinya di satu hamparan gitu. Satu hamparan dan sehingga fokus bisa semua kekuatan bisa masuk di area itu. Semua perkuatan, baik orang maupun logistik, barang dan lain-lain, sarana prasarana, alat dan lain-lain. Kalau ini tidak, dia widely spread, artinya dia tersebar, tersebar di titik-titik tertentu. Misalnya di di bantaran sungai tertentu yang longsor, ya. Kemudian di daerah yang terisolasi, di lereng-lereng perbukitan. Nah itu yang mencari titik-titik itu. Yang tersebar kalau untuk Aceh saya kira dari barat sampai timur ya. Ya kalau di Sumatera Utara yang lebih banyak di pantai baratnya. Meskipun di daerah tengah juga terkena. Sumatera barat juga bagian barat sampai dengan mengarah kepada selatan. Itu juga terdampak. Totalnya kan ada 52 kabupaten kota. 18 menurut data kami ada 18 kabupaten kota di Aceh, 18 kabupaten kota di Sumatera Utara dan 16 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Nah tapi tidak semua satu kabupaten itu kena, ya, atau satu kota itu kena. Saya masuk misalnya ke kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh kan tidak terdampak terlalu buruk gitu. Ya, kemudian saya masuk ke Janto Aceh Besar. Aceh Besar lancar saja saya melihat. Tapi di dalamnya itu ada yang terdampak. Masuk kita ke kota Pidi Jaya, di kotanya nggak terlalu berat, tapi di daerah-daerah sekitarnya berat gitu. Nah jadi belum lagi yang ada di daerah-daerah terpencil, ya, di lereng-lereng tadi saya sampaikan bukit, di lereng-lereng gunung terkena longsor, jalan yang terputus, jembatan yang terputus, itu yang membuatnya menjadi lebih rumit karena penyebaran yang luas. Nah setelah tanggap darurat nanti evakuasi korban sudah selesai misalnya, ya yang meninggal, ya kita turut berduka tentu dimakamkan sambil mencari yang hilang, kemudian menyelamatkan yang tadi displaced karena rumahnya nggak ada, bawah hanyut, kemudian juga yang rumahnya tertutup lumpur kemudian mengeras. Ya ini di pengungsian ini harus dirawat semua. Nah setelah itu baru nanti ada masuk fase namanya rehabilitasi dan rekonstruksi.